amin, amin. Kami percaya seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, tak pernah terlambat Engkau menolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang penuh kasih, dan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Kami tahu firman-Mu itu adalah makanan rohani buat kami, sehingga akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Urapi setiap kami dengan hikmat dan pewahyuan dan sorga, buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Rabu 18 Oktober 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat-ayat yang akan kita baca ini yaitu ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga, Yesus bangkit ya dari kematian itu, dan kemudian mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa setelah kebangkitan, Yesus 40 hari ada di atas muka bumi ini sebelum naik ke sorga. Ya. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kali ini murid-muridnya sedang ada di pantai Bapak Ibu sekalian ya, dan di situ ada murid-murid yang sudah berkumpul seperti yang dituliskan di
ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Ya, perhatikan ayat yang keempat. Waktu Yesus berdiri di tepi pantai, murid-murid nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena susah untuk diterima di dalam akal pikiran, kok ada orang mati itu bangkit, ya, dan kemudian bisa jalan-jalan lagi, ya. Kita tahu kematian Yesus begitu tragis, ya. Jadi nggak masuk akal, ya. Yesus bayangkan dari seluruh tubuhnya keluar darah. Kemudian seluruh tubuhnya udah hancur, Bapak Ibu sekalian. Kemudian disalibkan, setelah mati dikuburkan. Kok sekarang bangkit dan bisa beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ini nggak masuk akal, ya. Sehingga mereka nggak bisa tahu bahwa yang sedang menampakkan diri itu adalah Yesus, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian di dalam kesedihan daripada murid-muridnya, dia nggak bisa lihat Tuhan. Dia baru lihat Tuhan ketika kemudian diberkati, ya. Wah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi ada di antara kita ketika kita tidak diberkati, kita nggak bisa lihat Tuhan. Ketika kita diberkati, kita bilang memang Tuhan itu ada. Tuhan itu ciami. Ketika sakit, ketika sedang ada masalah, ketika sedang dalam keadaan krisis, kemudian dalam keadaan yang tidak baik, seringkali membuat orang-orang tidak bisa melihat Tuhan. Ya, nah ini jangan sampai terjadi kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sekarang kita harus berespon ketika keadaan atau kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Murid-murid itu mereka semua adalah nelayan. Kemudian dipanggil oleh Yesus menjadi murid Yesus. Wah, mereka begitu antusias mengikuti Yesus. Mereka mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus dan mereka melihat mujizat demi mujizat di depan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa Allah, ya. Dan kemudian murid-murid itu senang untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan mereka kepingin melihat bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar guru, tapi nanti mereka kepingin melihat bahwa Yesus itu ada raja di atas segala raja, Tuhan yang perkasa yang ada di atas muka bumi ini yang nggak bisa mati. Tapi kenyataannya kemudian Yesus mati. Waduh, mereka jadi kecewa, mereka menjadi putus asa, mereka menjadi frustrasi. Kok bisa Tuhan yang hebat itu, yang membangkitkan Lazarus yang mati, yang orang yang lumpuh 38 tahun Tuhan sembuhkan, yang buta bisa melihat,
yang tuli bisa mendengar, ya, yang bisu bisa berbicara, yang sakit kusta disembuhkan. Loh, kok sekarang Tuhan sendiri itu mati, ya. Mereka kecewa, dan di dalam kekecewaan itu mereka kepingin kembali kepada kehidupan yang lama. Bahasa sekarangnya, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, ya kan? Nggak mau melayani, dan kemudian mereka mau menjadi penjala ikan kembali. Ingat, mereka adalah penjala ikan yang dipanggil Tuhan untuk jadi penjala manusia, ya. Nah, ini kalau terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Yohanes 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada, ya. Jangan sampai di dalam hati kita yang paling dalam atau hati yang kita yang paling kecil gini, Tuhan itu ada enggak sih, ya? Kok aku mengalami krisis seperti ini, ya? Beberapa orang yang berbicara dengan saya secara jujur, mereka bilang gini, Tuhan itu ada atau enggak, ya? Ya kan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa aku kok mengalami hal-hal yang seperti ini, kok Tuhan diem aja? Ya. Nah, melalui Yohanes 21 ayat 1, melalui kisah-kisah yang baru kita baca, kita harus seyakin-yakinnya percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kemudian Tuhan itu adalah hidup. Tuhan itu bukan sekedar seperti dewa-dewi yang merupakan dongeng-dongeng, ya, yang masih dipercaya sampai hari ini. Tuhan itu real, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan yang saya selalu katakan kepada jemaat, kita harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ini yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, itu adalah Tuhan Allah yang hidup dan Tuhan yang mencintai kita, ya. Jadi dia bukan sekedar hidup, tapi dia Tuhan yang mencintai kita. Ingat, kematiannya di atas kayu salib itu karena cinta dan kasihnya kepada kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, God is love. Allah adalah kasih. Dalam Ulangan pasal pertama ayat 27 dikatakan begini, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kita ini dimusnahkan. Ini ayat bicara tentang orang Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, ya. Mereka udah melihat dengan mata kepala sendiri demonstrasi kuasa Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan 10 macam tulah, kemudian mereka bisa menyeberangi Laut Teberau itu yang dikeringkan itu, mereka jalan di tengah-tengah laut itu, wow. Kemudian dalam perjalanan itu juga mereka melihat kuasa Allah. Tetapi ketika mereka dalam keadaan yang tidak nyaman dalam perjalanan itu, mereka kemudian curiga kepada Tuhan. Wah, Tuhan itu membenci kita. Nah, jangan sampai itu ada di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai kita punya pikiran Tuhan membenci kita. Tuhan marah kepada kita, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita
selalu dituduh oleh hati kita bahwa kita sedang dihukum oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, Yesus mati di atas kayu salib. Dia untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia mati di atas kayu salib secara terkutuk supaya kita yang terkutuk kemudian diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus yakin ketika dalam keadaan tidak baik bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Alkitab bilang bahwa kita itu adalah biji mata Allah. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Kenapa dituliskan begitu? Sebab ketika Tuhan membuka telapak tangannya, dia tahu bahwa itu ada nama kita. Amin. Alkitab berkata, oh, terjadilah seperti yang engkau imani. Kalau kita mempercayai akan firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu sekalian ketika ada dalam keadaan yang tidak baik, kita tidak akan pernah menuduh Tuhan bahwa Tuhan membenci kita dan Tuhan sedang membawa kita kepada kehancuran atau kebinasaan. No, no, no. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat derajat hidup kita. Tapi iblis datang ke dunia ini untuk menurunkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk menurunkan kita ke dalam dunia orang mati. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu kemudian Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, ya. Waktu itu kan jemaat di Efesus sedang mengalami aniaya. Paulus bilang begini, kamu ini harus memahami bahwa betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Jadi komplit nih, bahwa kasih Kristus itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Kenapa jemaat di Efesus disuruh memahami hal ini? Supaya mereka kuat ketika menghadapi hal-hal yang tidak baik. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini? Bahwa kasih Tuhan itu lebar. Lebar artinya menjangkau seluruh aspek hidup kita. Panjang artinya apa? Kasih Tuhan itu panjang, artinya Tuhan itu mengasihi kita selama-lamanya, sepanjang umur hidup kita. Kemudian dikatakan kasih Tuhan itu begitu tinggi, artinya apa? Dimanapun posisi kita, itu tetap ada di dalam jangkauan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu dalam. Dalam apa artinya? Dalam kesedihan, dalam kegalauan, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kita ada di dalam lembah yang paling dalam, yang seolah-olah tidak ada harapan. Percayalah, di situ Tuhan ada dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada kasih Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, artinya kita sedang menuduh Tuhan itu penipu, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu mati, ya kan? Atau Tuhan itu sekedar dongeng. Kita perlu bertobat, Bapak Ibu sekalian, ya. Setiap kita dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dari ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengerti bahwa kalau kita hidup di dalam kesedihan yang berlarut-larut, ya,
itu akan membawa kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama sebelum kita mengalami Tuhan. Saya ulangi, ketika kita mengizinkan kesedihan yang sedang terjadi dalam hidup kita itu berlarut-larut, itu akan membawa kita kembali kepada kebiasaan lama sebelum kita percaya kepada Tuhan. Murid-murid ini kebiasaan lamanya adalah pergi menangkap ikan. Ketika dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan, dia tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Tapi waktu dalam keadaan sedih, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Saya sudah ketemu dengan banyak orang ketika mengizinkan kesedihan itu berlarut-larut. Bapak Ibu sekalian, kita bisa shock, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa sakit hati. Tapi please jangan berlarut-larut. Kalau kita berlarut-larut di dalam hal seperti itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Akibatnya itu akan merugikan diri sendiri sehingga kita cenderung kembali ke kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama di luar Yesus itu adalah kehidupan yang penuh dosa. Kalau kita hidup di dalam kesedihan yang berlarut-larut, artinya kita ada di dalam perangkap iblis, Bapak Ibu sekalian. Padahal Tuhan mau kita itu mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Sedangkan iblis mau kehidupan kita menjadi hancur, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo waktu kita dalam keadaan sedih, ketika kita mendeklarasikan Mazmur 91, ya, itu selalu mengingatkan kita untuk kita suka dekat kepada Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Kami punya pengalaman banyak sekali tentang kesedihan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi waktu kami ada dalam kesedihan, ada dalam masalah, apapun masalah yang sedang kami hadapi, ya, kami bisa shock, kami bisa sedih, kami bisa kecewa, tapi tidak pernah kami izinkan berlarut-larut. Terus apa yang kami kerjakan? Kami terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Kami nggak mau masuk di dalam perangkap daripada si iblis. Caranya gimana? Wah, itu kami bangkit, kemudian kami baca firman, kemudian kami naikkan puji-pujian dengan suara yang keras dan nyaring nyembah Tuhan, ya. Kalau kami nggak keluar pujian dari mulut lidah ini, zaman sekarang enak sekali kita buka YouTube tentang puji-pujian, ya, kita putar musik itu kencang-kencang dan kita ikuti irama musik pujian dari YouTube itu atau dari Spotify, ya, atau dari apa aja. Itu membawa kita kemudian dekat kepada Tuhan. Daud sendiri berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi waktu dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang tidak seperti yang kita impikan, Bapak Ibu sekalian, ayo jangan sedih berlarut-larut, ya. Sebab itu nanti akan membawa kehancuran kepada hidup kita. Hari ini kita udah belajar dua hal. Besok kita akan lanjutkan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, waktu dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang tidak nyaman buat kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Yang kedua, bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita, ya. Yang ketiga, kita sudah belajar tadi bahwa ketika dalam keadaan sedih, Bapak Ibu sekalian, ayo jangan kemudian kita izinkan kesedihan itu berlarut-larut. Karena itu akan membawa kita kepada kebiasaan lama sebelum kenal Tuhan, yaitu
kehidupan dalam dosa. Ingat, upah dosa itu adalah maut, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kita nggak langsung jatuh di dalam dosa, tapi mulai pada kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan kemudian apa? Kita akan diseretnya. Tidak sekaligus, Bapak Ibu sekalian, ya. Tanpa kita sadari, kemudian kita jauh-jauh dari Tuhan, dan kemudian kita benar-benar hidupnya dalam keadaan terpuruk. Dan itu bukanlah kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami paham dan benar-benar yakin bahwa kasih-Mu itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dan kami semua ini dikasih oleh Engkau, karena memang Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan kasih-Mu itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Dan kasih-Mu itu yang akan membuat hidup kami tetap kuat, bahkan kami mengalami pemulihan. Apapun hari ini yang sedang dialami oleh kami dan jemaat Tuhan, Bapak, kami mau terus fokus kepada Engkau. Kami tidak mau mengizinkan hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kami mau bangkit, kami mau kembali kepada Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, bahkan kami mau terus dekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.